Ya, ini mungkin agak sedikit menjelekkan pemerintah ya. Merek depannya itu inisialnya H. Nah, Negara dengan pendapatan pajak yang luar biasa besar, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast Pojok, podcast OJC Kursus. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita, rekanan kita dari OJC Auto Service. Selamat datang Mas Saifullah selaku manajer OJC Auto Service. iya, terima kasih Mas Dito. Oke, gimana Pak kabarnya? Kabar alhamdulillah sih ini baik ya. Oke, baik. Meskipun mulai masuk musim penghujan mungkin ya. Oh iya, Ini Jogja dingin mungkin, banget ya. dingin. Dingin banget. 2 hari kemarin hujan tapi alhamdulillah masih oke lah. Ya, alhamdulillah ya Alhamdulillah. maksudnya. Terus kayak kemarin kan juga sempat futsal ya. Ya, betul. Jadi satu manajemen ini yang 4 podcast pertama ini tuh masih satu ini ya perusahaan itu mengadakan futsal dan orang-orangnya sudah pegal-pegal semua kemarin. Oke. Ya, memang sedikit pegel ya, tapi asik sih sebenarnya. Sedikit. Sedikit. Karena saya cuma main 2 kali Cuma kayaknya. 2 kali. Pertama tim saya suruh turun, kok dibantai ya, udah Oke. ikut. Gitu. Sama ngomong lah ya kemarin Ya, karena ngomong. orangnya kan juga banyak. Banyak, biar gantian lah gitu. Terus kabar dari bengkel gimana nih? Bengkel, Soalnya kan kemarin sempat reschedule ya, Iya. guys. Jadi beliau ini sangat padat jadwalnya, memang sangat padat. Jadi sempat reschedule karena bengkelnya ramai dan sebagainya seperti itu. ya alhamdulillah sih kalau untuk di bulan Agustus sendiri, ini mulai ada peningkatan ya Mas Dito ya. Karena biasanya setelah kita pelajari tren beberapa tahun terakhir, memang ketika semenjak bulan Ramadan, terus Lebaran itu trennya turun tuh. Oke, Turun sampai ya. Juli, Nah, ini biasanya Agustus, September, Oktober sampai akhir tahun biasanya naik terus trennya. Oke. Gitu. Makanya kemarin sempat reschedule, kondisi kemarin tim ada yang cuti dan Iya. alhamdulillah ya penuh juga, jadi Ya, alhamdulillah lah mau ya. nggak mau harus backup juga gitu Mas Dito. Mending cuan juga sih ya kan Pak, ya kan? Iya. Terus kalau dari mungkin kita ngulik dari background Pak Saiful dulu ya. Ya, boleh. Dulu mungkin bisa menceritakan kayak lulusan apa, terus kok bisa tiba-tiba tercetus bikin bengkel atau mungkin jadi manajer bengkel tuh gimana? Oke, kalau awal mulanya sih sebenarnya nggak sengaja ya. Oke, nggak sengaja. Karena sebenarnya Nggak bengkel, sengaja jadi manajer. Nggak sengaja jadi manajer. Oke. karena sebenarnya kan bengkel yang tak urus ini kan bengkel mobil. Aha. Nah, background saya dulu SMK itu SMK TSM Oh, atau teknik sepeda motor. Oke. Jadi sebenarnya ya ada sedikit nyambung tentang otomotif, cuma nggak yang banget gitu loh. Oke. Nah, terus setelah itu ya coba nyari kerja-kerja ke beberapa tempat ya. Tapi memang belum berjodoh. Nah, kebetulan pada waktu itu adalah di daerah saya Purbalingga sana itu dulu ada namanya mungkin kampung marketer. Kamu marketer, oke. Jadi di situ memang kayak outsourcing lah, menyediakan layanan jasa periklanan dan CSing seperti itu. Oh, berarti dulu malah dari TSM, dari SMK, ya hitungannya otomotif lah, hitungannya betul. SMK otomotif TSM sepeda motor itu, malah langsung ke marketer ya, marketing. Bahkan itu digital marketing tuh. Oh, malah langsung. Digital marketing. Oke. Dan pada waktu itu mungkin ya digital marketing baru mulai naik booming. iya, Pada waktu iya. itu masih booming. Terus saya sempat jualan beberapa produk itu ya punya orang, jualan punya orang. Maaf Pak, itu tahun berapa kira-kira itu? Itu 2019. Oh, 2019. Ya, 2019. Terus 2019 itu kayaknya sekitar bulan September. Itu ya saya kebetulan awalnya jualan punya Pak Yuris, ya salah satu komisaris juga di OJC ini. Nah, itu saya dimintai tolong untuk membantu kursus pada waktu itu. Oh, malah jadi kayak outsourcing dari luar, terus malah tiba-tiba Ya, pindah ke sini. Oke. Sebenarnya itu dulu ya ini sih,
Ada kursus, ada bengkelnya juga. Cuma bengkelnya mungkin lebih dominan online. Oh, oke. Makanya agak nyambung lah dengan digital marketing seperti itu. Nah setelah itu mungkin bulan September tadi ya, itu saya mulai bergabung hingga mungkin tahun 2023 akhir. Itu saya masih ada di posisi supervisor marketing. Itu membawahi tim bengkel dan kursus. Oke. Gitu. 2 kaki ya. 2 kaki. Tapi karena cukup pusing. Iya. Nah, Nggak cukup sih Pak. Pusing banget itu. pusing banget. Iya. Karena kan ya meskipun sama-sama otomotif, cuma mungkin pasarnya beda ya. Kalau kursus ini kan lebih ke pendidikan, orang yang pengen nyari kerja seperti itu. Sedangkan bengkel kan ya customer yang punya mobil dan sebagainya itu kan beda. Nah terus akhir tahun itu saya diminta Pak Agung untuk fokus di bengkel seperti itu. Buat yang nggak tahu Pak Agung silakan tonton di sini. Itu ada kartu, itu nanti tinggal diklik aja. Itu Pak Agung selaku founder dari OJC ya. Nah betul. Nah itu semenjak itu akhir tahun 2023 ya, sampai sekarang ya saya ya masih di posisi manajer ini untuk ya membantu Pak Agung ya mengelola bengkel dari urusan operasional, terus keuangan, terus marketing juga masih ya mengontrol lah, ngontrol teman-teman sambil saya juga belajar karena saya kan juga masih muda ya. Kelahiran tahun 2000-an gitu. Jadi ya masih belajar juga. Gen Z. Gen Z tapi udah cuannya tinggi. Jadi masih belajar juga. Terus juga kita kan gabung juga ke komunitas-komunitas bengkel untuk belajar gitu-gitu. Komunitas bengkelnya tuh kayak apa aja Pak? Kalau boleh di-spill nih. Kalau boleh tahu. Kalau bengkelnya sendiri itu kita ada namanya mungkin HBBA. HBBA, Itu Himpunan Bengkel Binaan Astra. Oh, berarti emang dari binaannya Astra langsung gitu? Ya, betul. Jadi OJC Auto Service ini salah satu anggota BPA yang ada di Jogja, gitu. Mungkin kalau bisa dikatakan itu, himpunan itu di bawah naungan YDBA, atau Yayasan Dana Bakti Astra. Kayak program CSR-nya Astra lah, untuk membantu UMKM. Nah, kalau BPA ini kan fokusnya ke bengkel-bengkel mobil. Gitu. Kita juga sering sharing, kumpul-kumpul ya untuk apa ya? Mungkin saling menyampaikan keluh kesahnya juga. Berarti kalau Astra bengkel itu emang nggak cuma dari bengkel, berarti kayak dari Astranya sendiri, kayak mungkin dari Toyota, terus dari mana itu juga ngumpul jadi satu gitu ya Pak? Berarti? Iya betul. Cuma kalau HBBA ini mungkin lebih fokusnya itu untuk bengkel umum ya. Oh malah bengkel umum. Ya. Beda sama bengkel authorized kayak gitu, kita memang apa ya Astra itu ya karena kita kan juga membantu Astra juga ya. Karena ketika bengkel umum ini nggak ada, ya mungkin kewalahan juga Astra untuk karena kebutuhan di Indonesia tuh tinggi banget Mas Dito. Bahkan kemarin saya sempat apa namanya sharing-sharing juga di technical meetingnya kursus itu saya lihatkan datanya di Indonesia sendiri itu mungkin luar biasa ya. Kurang lebih mungkin menurut data Korlantas Polri, nah nanti ditampilkan ya di atas ini. Ditampilkan Korlantas Polri. Korlantas Polri. Itu ya kendaraan yang memang terdata di Polri ya. Itu mungkin kurang lebih untuk mobil penumpang saja ada sekitar 20 juta tuh. 20 juta. Belum lagi mobil-mobil niaga, mobil truk dan sebagainya itu luar biasa. Karena emang ya nggak bisa dipungkiri lagi Indonesia itu emang padat banget untuk itu ya. Betul. Indonesia kan bahkan apa ya menguasai market share di Asia Tenggara mungkin kurang lebih sekitar 30%. Padahal di Asia Tenggara sendiri, tahu sendiri Mas Dito, ada 10 negara kan, kalau nggak salah tuh, 10 sampai 11 negara. Tapi kita menguasai sekitar 30%. Itu karena apa Pak kalau boleh tahu itu? Atau mungkin karena ada regulasi dari pemerintah kah atau dari Kalau menurut saya sih pertama kenapa market share di Indonesia besar, tentu secara wilayah kita memang paling besar. Betul. Bahkan kalau nggak salah kan nomor 4 di dunia ya jumlah penduduknya ada sekitar 280 juta seperti itu. Nah terus juga di Indonesia sendiri ya ini mungkin agak sedikit menjelekkan pemerintah ya. Karena kontur jalannya naik turun dan juga
pembangunan belum rata sehingga mobil pasti cepat rusak. Oh iya, Gitu. betul banget, betul banget. Jadi kadang ya kita sedih juga ketika melihat oh ini jalan ada yang rusak, ada yang benar. Jalanan Kita rusak, sedih. nggak kelihatan, tiba-tiba Betul. ada lubang, Betul. pelek peyang bisa dibenerin. Nanti ada permasalahan kaki-kaki dan betul sebagainya itu luar biasa. Apalagi yang merek depannya itu inisialnya H, nah depannya tuh, nah itu Belakangnya A. ringki. Ya betul Oh, banget. betul. Yang pokoknya gambarnya ini. Nah itu itu. disensor tapi gambarnya. Tit gitu ya. Ya gitu. Nah itu memang dengan kontur jalan yang seperti itu, ya kita di lain sisi sebagai warga negara Indonesia tentu sedih. Kenapa kok bisa negara dengan pendapatan pajak yang luar biasa besar, tapi Pajak. ya itu kok jalan dan pembangunan belum rata. Iya. Tapi di lain sisi kita sebagai pengusaha bengkel, Iya, ya senang untung. juga, Ya, karena untung. banyak yang rusak kan, perlu perbaikan dan Betul. sebagainya. Oke. Sehingga perlu diperbaiki. Nah bahkan kan selain itu ya regulasi di Indonesia sendiri ini juga cukup membantu sebenarnya untuk bengkel-bengkel. Kalau misal di Jepang ya Mas Dito, mungkin pernah baca-baca atau lihat kalau nggak salah kan sekitar 10 tahun mobil beroperasi itu nggak harus boleh. nggak boleh beroperasi lagi kan setelah 10 tahun, harus dibuang lah ibaratnya. Di Indonesia enggak Mas Dito. Oh iya. Itu bahkan mungkin mobil tahun 80-an itu masih banyak di jalan. Padahal mobil-mobil tua itu ya pasti semakin banyak butuh perawatannya dan udah rewel lah. Nah, ya betul, karena umur, usia dan sebagainya. Betul. Komponen udah aus, bahkan mungkin udah rusak-rusak juga kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu nyari spare partnya susah nggak Pak? Berarti kan ya apalagi di Jepang, misalnya mobil dari Jepang kayak katakanlah Toyota atau Honda yang mungkin tahun 80-an itu kan mereka bahkan udah nyetop mobil usia 10 tahun tuh. Oke, udah. Spare part-nya itu gimana berarti? Udah discontinue ya. Iya, discontinue kan. Nah sebenarnya kalau mobil tahun segitu memang agak susah. Karena kita sendiri pun di OJC untuk stok spare part itu pun kita fokusnya untuk yang tahun-tahun muda lah. Oke. Mungkin 2000-an ke atas itu baru kita stok gitu. Kalau untuk yang tahun-tahun itu paling biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ketika memang konsumen butuh ya coba kita carikan. Itu biasanya ya paling dengan sistem kanibal lah. Oke, kanibal. Berarti punya ininya lah ya. Apa namanya? Ya rekanan lah, channel yang memang menyediakan spare part mobil-mobil tua itu biasanya memang ada. Dan harus kanibal ya berarti. Betul. Karena biasanya gini Mas, kalau misalnya yang baru itu susah. Ya, Biasanya ya ori tapi copotan kayak gitu. Biasanya rata-rata kayak gitu untuk mobil tua. Oke. Tapi untuk mobil baru saya rasa untuk mobil terutama Asia ya. Iya. Kayak Honda, terus Toyota, Suzuki, Hyundai dan sebagainya itu saya rasa untuk spare part di Indonesia melimpah. Oke, malah melimpah karena Betul. Ya itu tapi ya kembali lagi nanti ada grade-grade-nya lah. Ada yang grade A, grade B, grade C dan seterusnya. Seperti itu. Tapi menurut Pak Ipul lah ini. Kita manggilnya Pak Ipul lah ya. Ya, biar boleh. Kan akrabnya lebih akrabnya Pak Ipul ngomongnya. Boleh. Guys. Jadi kenapa mobil Eropa itu lebih rewel dibandingkan mobil dari Jepang? Oke, mungkin kalau ini menurut analisa saya sendiri ya. Pertama, dari sisi teknologi, di Eropa itu jauh lebih maju ya, untuk mobil ya terutama. Sedangkan di Indonesia atau di Asia sendiri ini kan mungkin secara teknologi belum nyampe ke sana. Sehingga secara perawatan mungkin kita belum begitu mumpuni ya, khususnya di Indonesia ya. Meskipun sebenarnya sekarang udah banyak juga. Ya, betul. Terus selain itu mungkin ya itu faktor teknologi, terus yang kedua mungkin ya faktor jalan juga. Ketika mobil Eropa mungkin di sana kan disesuaikan dengan kondisi jalan di sana. Sedangkan di Indonesia sendiri tahu sendiri banyak gunung-gunung aktif naik turun. Gubrak. Nah itu. Itu biasanya. Itu kalau kita sebutnya di daerah saya namanya. Itu kita sebut kali asap. Itu kali asap tuh gimana berarti Pak? Kali yang nggak ada airnya. Itu kan batuan banyak ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Memang paling bener tuh kayaknya mobilnya off-road semua kali ya. Nah, itu mungkin cocok di Indonesia. Oke. Kayak gitu.
Apa karena juga ini kali ya Pak, faktor perbedaan cuaca juga kan mungkin kali ya? Nah, cuaca mungkin ya bisa juga sih, karena di Indonesia sendiri kan hanya 2 musim ya. Dengan di Eropa ada 4 musim kayak gitu. Tapi harusnya secara kalau kita lihat secara musim itu justru lebih menguntungkan Indonesia. Karena kan misal di Eropa ya turun salju, otomatis ketika kendaraan mau hidupkan itu pasti olinya pun bisa jadi beku iya, itu. betul. Itu justru malah menyulitkan sirkulasi oli di dalam mesin itu untuk cepat naik. Sedangkan kondisi mobil di starter atau dinyalakan itu tetap wajib oli harus melumasi seluruh mesinnya itu loh. Terus kalau, ngomongin soal starter mobil nih tadi, menurut Pak Ibul sendiri, kalau mobil sekarang tuh penting nggak Pak? Kalau misalnya harus dipanasin dulu Pak, kan dulu tuh harus manasin mobil sekitar, nggak cuma sebentar lah, dulu tuh udah bisa sampai yang 10 menit, 15 menit, contoh katakanlah Panther gitu. Oke. Kalau untuk mobil tahun lama, itu kalau menurut saya wajib dipanasi dulu. Oke. Kenapa? Karena mobil lama itu biasanya masih menggunakan kekentalan oli yang tinggi. Katakanlah 20W 50 misalnya. Itu kental banget Pak. Itu kental banget. Mepet dikit lagi jadi oli gardan. Ya. Tapi ya memang gitu. Kenapa? Karena ketika oli kental, itu susah naiknya, Mas. Beda dengan mobil zaman sekarang ya, 2018 ke atas, itu rata-rata udah pakai 5W bahkan udah 0W. Oh, 0W, oke. Jadi sebenarnya ketika mobil dinyalakan, itu udah langsung naik oli. Karena encer. Jadi bisa langsung digunakan gitu loh. Ya itu ya, kembali lagi teknologi otomotif itu semakin berkembang sih menurut saya. Sehingga ketika kondisi sekarang ini mobilitas cepat, sehingga butuh mobil yang juga bisa langsung tancap gas lah. Langsung lah seperti ya. itu. Waktu kan sekarang juga kayak, sekarang tuh orang memandang waktu itu terbatas banget gitu Pak. Betul. Ya bisa banyak orang ngomong waktu itu berharga. Bahkan mungkin lebih dari uang lah. Time is money bro. Betul. Terus, ngomongin soal mobil nih Pak. Masih ingat nggak Pak mobil pertama kali yang OJS Auto Service itu benerin gitu? Oke, kalau itu jujur saya nggak ingat. Kenapa? Karena memang saya bukan orang teknis. Gitu. Karena dulu saya hanya di belakang layar, maksudnya fokus jual ya ada mobil nanya-nanya pengen servis, udah saya arahkan ke bengkel kayak gitu. Mungkin ya tetap kayaknya mobil-mobil Jepang juga sih. Terus kalau yang paling memorable Pak, yang paling mengingatkan Bapak kayak mungkin mobilnya ini trouble-nya terlalu banyak atau mungkin sampai yang ekstrim harus benerin ini itu dan sebagainya. Nah ini ada yang unik nih. Itu sebenarnya nggak susah banget, tapi butuh ilmu ya. Ilmu gelap. Ilmu kanuragan. Gini nanti keluar nanti. Nggak bercanda. Biasanya ditanya nggak bercanda. Tadi nggak usah nggak apa-apa. Sebenarnya lebih ke pemahaman sih Mas. Karena ini sebenarnya mobil Jepang juga. Itu mobil Mazda. Mazda, mobil premium. Ya betul. Ya mobil premiumnya Asia lah, Jepang lah gitu. Jadi pada waktu itu saya masih ingat itu sebenarnya habis di tune up. Habis di tune up. Intinya itu perawatan berkala. Perawatan berkala, setelah dilakukan semuanya, servis, rem, tune up, ganti oli dan sebagainya, udah dilakukan sama mekanik. Itu setelah selesai, mobil nggak mau nyala. Kondisi ada muncul gambar gembok. Gila. Di scanner juga nggak muncul masalahnya apa. Di starter berkali-kali nggak bisa sama sekali, sampai nginep tuh mobil. Terus akhirnya mekanik mungkin agak sedikit frustasi ya. Udah mulai duduk, diem, bengong. Tapi saya takut kesurupan nanti. Terus janganlah ada apa. Ya janganlah. Nah terus nanti akhirnya kesurupannya jadi motor nanti gimana Pak? Nah yang ngeri malah. Terus akhirnya lapor sama SA itu Mas Dias. Nah, Mas Dias telepon tuh, Mas ini ada kendala seperti ini. Waduh, kira-kira gimana? Tenang Mas,
sekarang tuh teknologi itu udah luar biasa banyak gitu loh. Apa namanya, keterbukaan informasi itu udah selebar-lebarnya lah. Tinggal kita gimana mau nyari. Tetap sampaikan gitu. Teman-teman udah nyari di Facebook, di YouTube, terus TikTok dan sebagainya. Nggak nemu tuh. Akhirnya saya ya sambil sedikit memikirkan teman-teman di sana, oke lah, tak bantu cari. Karena mereka juga udah mulai pasrah. Apalagi pas itu rame ya Pak, apa gimana? Enggak sih, pada waktu itu kondisi sepi. Cuma kan customer udah mulai, wah ini gimana, kayak gitu. Nah saya coba memberikan solusi. Ternyata itu apa Pak? Cuma sikring. Cuma sikring gitu. Harga 5.000, ya 5.000 sampai 20.000 lah. Itu hanya sikring. Itu yang bikin saya, oh iya ya. Ternyata masalah sesepele ini kalau nggak tahu ilmunya juga, ya nggak selesai juga gitu loh. Tapi kayak nggak bisa di starter karena sikring. Iya, makanya padahal kondisi lampu tuh itu nyala semua. Speedometer nyala, pokoknya nyala semua, cuma nggak bisa di starter. Itu sikring apa Pak kalau boleh tahu tuh? Aduh, kalau sikringnya saya lupa ya sikring apa, tapi itu posisinya di dekat pintu sebelah kiri atau pintu penumpang yang depan, itu sikringnya di dalam situ. Putus itu berarti? Putus. Ya kemungkinan karena ini ya habis digurah mesin, itu biasanya kan masih ada sedikit cairan di dalam ruang busi, agak basah, jadi starter tuh agak susah. Karena mungkin dicoba beberapa kali starter nggak bisa, itu akhirnya itu putus sikringnya, gitu. Nah ini juga jadi pelajaran penting ya, terutama untuk saya sendiri dan juga tim, bahwa ya setiap kesulitan pasti nanti ada jawabannya lah. Tinggal what's of the day. Tinggal nanti kita gimana tuh, mau nyari nggak kan gitu. Iya, betul. Nah ini juga saya tekankan juga ke teman-teman, ayo kita belajar tuh nggak harus ketemu sama orangnya. Zaman sekarang tuh lihat di YouTube udah banyak, betul banget. TikTok. Nah ini nanti ini juga ditonton ya, bisa kalau kalian bingung. Tapi kalau misal butuh kayak pembelajaran mekanik online, nah ada skill uptech. Nah itu juga bisa nanti. Nanti dimunculin pokoknya. Gitu. Terus yang paling ini deh, Eropa sama Jepang kan tadi masih bahas itu. Kalau mobil Eropa tuh yang paling ribet menurut Pak Ibul tuh apa? Paling ribet. Kalau ribet atau mungkin yang paling gong nih kayak baru kali ini nih kedatangan mobil ini gitu. Kalau di OJC sendiri sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak ya Mas ya, yang mobil Eropa masuk ya. Oh malah gitu ya? Nggak banyak sih, paling ya sebatas kayak Mercy, BMW gitu-gitu. Pun atau Bishop. Terus ya mungkin itu sih. Itu pun sebenarnya nggak ada yang problem sih. Cuma perawatan ringan aja. Cuma mungkin agak rewelnya itu kadang kelistrikannya agak sering ini ya. Betul. Sehingga ya harus benar-benar putar otak banget tuh. Betul sekali. Sensornya banyak banget. Betul. Kelistrikannya banyak banget. Jadi bikin bingung. Tapi, terus lanjut. Tapi ya kalau di OJC sendiri belum pernah nemu yang sampai ini banget sih kalau mobil Eropa. Aneh-aneh belum ada ya? Belum ada yang sampai overhaul atau gimana gitu berarti? Belum, karena memang kita sendiri itu mungkin lebih fokusnya untuk fast service ya. Jadi layanan-layanan yang cepat, paling sejam 2 jam, ya biasa. Kita mungkin paling berat itu ini ya, ganti kampas kopling. Sampai ngolong lah berarti. Betul, karena kenapa? Kampas kopling ini kan lama tapi nggak lama banget lah, nggak perlu nginep. Paling 4 jam selesai. Kayak gitu. Kenapa ya? Kembali lagi ke ini ya, tujuan bisnis kita ya. Kita pengen mobil itu nggak ada yang nginep, sirkulasi cepat, uang cepat cair. Gitu. Betul. Kalau overhaul kan lama kan, gitu sih. Tapi sebenarnya ada yang sampai nginep atau gimana gitu? Kalau nginep itu biasanya ini, kalau misal datangnya sore itu. Datangnya sore dan mobil trouble, nah itu biasanya mau nggak mau tetap nginep kadang kayak gitu. Karena juga males juga kan, Pak? Sebenarnya nggak males sih, tapi lebih ke konsentrasi mekanik ketika sore itu udah mulai menurun tuh. Daripada nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya nanti ada kecelakaan kerja atau karena kurang fokus kayak gitu, sehingga
kita memang agak menghindari ya untuk pekerjaan malam gitu. Emang sekarang OJC Auto Service itu berarti ada di mana aja tuh Pak cabangnya itu? Kalau sekarang ini baru 2. Oh baru 2. Ya, itu ada di Jalan Ring Road Barat, di dekat Selokan Mataram, mungkin kurang lebih kalau dari Keronggahan atau dari utara, itu ya kurang lebih sekitar 300 meter lah. Oh, di sebelah kiri jalan. Oh, yang ini ya, sok-sokan tak tahu ya. Yang dekat ini kan, yang dekat kalau mau dari jalur lambat mau ke jalur cepat. Ya, betul. Jadi nanti harus masuk ke jalur lambat dulu. Iya. Ini sok-sokan nggak tahu ya. Sama satunya mana tuh, Pak? Kalau satunya itu di Jalan Wates KM 3 nomor 80, Kalibayem, Kasihan Bantul. Itu yang turunan. Ya, betul. Itu nanti kalau dari Kadipiro, itu ke barat, setelah lampu merah, nanti mungkin kurang lebih sekitar 300-an meter, nanti putar balik kalau dari timur ya. Tapi kalau dari barat itu dari lampu merah Pelemgurih, tinggal bablas saja nanti di kiri jalan. Kurang lebih ya 1 kiloan lah paling. Terus ada rencana lagi atau mau nambah cabang atau gimana? Oh, kalau itu pasti ada Mas Ito. Karena visi kita besar ya. Kita besar ya, paling nggak minimal per kecamatan nanti ada 1 lah. Gitu. Amin. Amin ya, kita aminkan. Ya, amin. Tapi mungkin sebenarnya waktu paling deket itu kita rencanakan itu untuk buka spesialis AC. Oh, AC. Betul. Wah, itu cepet tuh berarti Pak, perputaran uangnya hitungannya? Ya, kalau AC sendiri itu sebenarnya ya mungkin butuh waktu cukup lama juga sih, karena bongkar dashboard full kan, itu harus urusan dengan kelistrikan dan sebagainya, itu memang agak riskan juga, tapi mungkin ya kurang lebih butuh waktu 4-6 jam lah, tergantung unitnya juga. Dan itu biasanya ya untuk mobil-mobil Jepang gitu mungkin bisa lebih cepat sih. Oke, karena mobil Jepang didesain gampang ini kali ya? Ya. Kayak pernah tuh saya nonton di TikTok atau mungkin di YouTube juga, itu cara ganti filter AC. Ganti filter AC itu kalau mobil Camry itu cuma tinggal buka dashboard, buka dashboard, buka glove box atau gimana, itu tinggal cabut, ganti udah kelar. Ya. Tapi kalau mobil Amerika itu harus kayak nyopot dashboard, nyopot setir atau gimana. Wah. Ya memang lebih ribet sih kalau Eropa yang jelas, karena desainnya memang ya saya nggak tahu ya tujuannya dibikin ribet tuh apa ya. Tapi kalau Jepang tuh oke lah. Gampang. Masih gampang, tinggal copot dikit-dikit udah selesai lah. Gitu. Terus yang bikin beda dari value dari OJC Auto Service ini itu apa yang bikin beda dari bengkel yang lain gitu Pak? Nah ini mungkin ya yang perlu saya sampaikan juga ya. Kalau di rata-rata setelah kita survei di beberapa bengkel, khususnya mungkin kita baru survei skala kecil ya. Di Jogja sendiri, meskipun Jogja ini juga cukup banyak bengkel, kurang lebih mungkin ada sekitar 400-an bengkel ya. Wow, banyak banget, oke. Nah itu kita mungkin paling kuat itu di garansi. Ketika mungkin bengkel-bengkel lain rata-rata mungkin di 7 hari kayak gitu, kita berani garansi itu 21 hari atau 3 minggu gitu. Itu cukup lama Pak. Iya makanya. Udah bisa di gimana ini tuh udah kemana-mana. Iya makanya kita buat ya itu nilai tambah kita. Kenapa kita berani menjamin seperti itu? Tentu kembali lagi agar customer itu tidak tidak takut lah. Betul. Ketika memang ada yang kurang pas dan sebagainya, silahkan datang lagi ke tempat kita. Kita tidak akan tarik biaya selama memang yang rusak itu sama dengan apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Berarti produknya lah ya kan? Ya, betul. Produknya. Ketika memang misalnya habis servis rem atau misalnya servis apalah, yang diklaim garansi ya yang berkaitan dengan itu gitu loh. Jangan misalnya tune up tapi nanti yang diklaim rem dan sebagainya, remnya bunyi ya, itu kan itu nggak berkaitan. Ya itu aja mumpung lah namanya. Betul. Kenapa demikian? Tentu kita ada SOP sebelum dilakukan servis itu biasanya kita cek dulu. Ada mungkin kurang lebih sekitar 24 checklist. Bisa kita checklist dulu semuanya, apa nih yang ada, yang nggak ada apa, yang udah rusak apa. Itu biasanya setelah kita checklist semua, mekanik udah ngecek, kita sampaikan nih ke customer. Permisi Bapak atau Ibu, ini kondisinya seperti ini dan sebagainya. Sehingga nanti ketika ada apa-apa, ya tinggal
sampaikan aja bahwa kemarin yang dicek ini gitu. Sehingga itu juga meminimalisir bahwa tadi yang disampaikan Mas Dito, aji mumpung lah. Iya, gitu. betul. Oke. Berarti untuk saat ini emang lagi naik-naiknya lah ya Pak, hitungannya omsetnya? Ya, ini ya sebenarnya belum peak-nya sih, tapi trennya mulai naik. Kalau grafik mungkin mulai gini lah. Ya, dikit. oke. Nanti ada mungkin grafiknya. Naiknya set. Nah, gini. Kita kerjain editor. Nah, ya biar kerja nanti. Iya. Oke. Terus kalau dari bisnis bengkel ya Pak, ini kan dari Bapak tadi kan mengatakan kalau ini tuh emang bengkel yang didesain untuk cepat, Ya, perputaran uangnya cepat. Itu tuh seberapa cepat dan seberapa cuan sih sebenarnya? Kalau seberapa cepat mungkin ketika kita paket servis lengkap, itu mungkin ada servis rem, tune up, terus kurah mesin, ganti filter oli, dan juga ganti oli. Itu paling kita bisa selesai di 1,5 jam. Oke. Itu nanti bisa dapat mungkin di angka rank 800 sampai 1 jutaan. 800 2 jam tuh Pak? Ya, betul. Oke. Gitu. Cuma ya kembali lagi yang mengerjakan biasanya 2 orang ya. Oh, oke. Kenapa? Ya meskipun kita tadi cepat, itu juga tetap kita perhatikan dari sisi keselamatannya juga, terus keamanannya gitu. Sehingga kendaraan keluar di tempat kita ya tentu memang benar-benar aman dikendarai seperti itu. Tapi berarti menurut Bapak sendiri itu kayak kalau misalnya kita pengen buka bengkel lagi atau mungkin pengen buka bengkel lah, itu masih worth it aja tuh Pak berarti kalau. Wah, masih sangat worth it. Karena Kenapa? tadi kan? Ya, karena itu populasi di Indonesia tentu besar, mobilitas juga luar biasa cepat sekarang, sehingga butuh kendaraan yang prima juga kan gitu. Okay. Nah, bahkan di Indonesia sendiri itu rata-rata penjualan kendaraan menurut Gaikindo ya, ini gabungan industri kendaraan otomotif Indonesia itu kan? Itu mungkin kurang lebih rata-rata per tahun sekitar 800.000 sampai 1 jutaan. Itu per tahun penambahannya. Penambahannya itu. Ya, betul. Oke. Tapi kayak paling cuan tuh lebih cuan jadi servisnya atau servis tune up atau yang AC itu tadi Pak? Sebenarnya sama-sama cuan sih, kalau menurut saya. Karena kan balik lagi ya, tujuan bisnis itu apa? Ya ibaratnya kita ibaratkan gini lah. Orang mungkin pabrik ya, bisnis itu ciki, yang jualan 500 rupiahan itu yang kecil dengan yang jualan yang besar yang mungkin 15 ribuan, mungkin bisa jadi ya sama juga omsetnya gitu loh. Kenapa? Karena mereka ngambil pasarnya masing-masing. Sehingga pasti ya punya peluangnya sendiri-sendiri gitu loh. Oke. Karena nggak mungkin juga misalnya kita ngambil pasar yang high semua, lah terus yang bawah gimana? Sedangkan yang bawah juga ada pasarnya juga atau yang menengah gitu loh. Nggak ada yang salah intinya. Pun atau sebaliknya misal kita ngambil yang bawah, yang menengah, terus yang atas siapa kan gitu. Balik lagi memang ada pasarnya. Cuma memang mungkin kalau kita ambil yang high itu kita nggak perlu transaksi banyak, cukup katakanlah 10 unit misalnya, itu mungkin cuannya bisa setara pengerjaan 50 unit untuk yang low misalnya gitu. Oke. Mungkin kita, saya tiba-tiba ada pertanyaan nih Pak. Ya boleh. Ini out of topic sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalau punya, katakanlah uang sekitar 500 juta, Bapak mau beli mobil apa? 500 juta ya. Mungkin tergantung nih. Oke. Bekas atau baru kan itu? Kalau 500 juta baru, kalau 250 second gimana? Oke. Kalau saya sendiri sih mungkin ini tergantung juga ya nanti ya untuk keluarga atau enggak ya. Ya ini kan mindset dari Bapak sendiri, idamannya deh 500 juta tuh pengen beli mobil apa itu kayak buat Bapak sendiri gitu. Kalau 500 juta untuk mobil baru,
HRV kayaknya oke sih. Oh, HRV. HRV udah lebih dari 500 bukan ya, Pak? Ya kurang lebih sekitar 500-an Iya, ya. 500. Ya tergantung 500 tipe. Oke. Atau kalau enggak Zenith juga oke atau Oh, Ribbon. Zenith. Oke. Masih masuk akal kalau itu. Ya kalau Ribbon oke sih. Karena mau dibikin pasar malam, mau dibikin apa pun kayaknya oke juga deh. Ribbon sih Lampunya merah, kuning, hijau. Dan marketnya masih tinggi. Masih demand-nya masih tinggi banget. Untuk mobil keluarga oke, untuk main juga oke sih. Iya, nanti bisa tiba-tiba iseng buat nyumi-nyumi juga kan. Iya, betul. Nah, itu tadi kan mobil baru 500 juta. Kalau yang 250 juta second deh. Kalau 250 juta second ya, mungkin gak usah mikir tentang keluarga atau mungkin tentang yang lain. Buat bawa sendiri. Apa ya? Punya semuanya gitu. Soalnya paling mentok ya kalau misal 250 ya. Itu paling tak anggarin itu cuma 200. Kalau second loh ya. Oke, 200. Karena harus ada spare untuk ya tahu sendiri lah. Sebenarnya nggak modif sih, tapi modif. lebih ke perawatan. Jadi mobil second itu kalau udah mulai Kropos. udah lama, pasti waktunya banyak servis gitu ya. Mungkin ya kalau untuk main-main gitu X1 oke sih kayaknya. BMW X1. Oke. Itu kayaknya oke juga. Pantes kalau misal spare uang 50 juta karena ya perawatannya juga mungkin 50 juta lebih ya. Iya, makanya itu. Perawatannya lebih dari 50 juta. Oke, BMW X1. Ya. Seleranya bagus. Ya, meskipun mungkin dapat yang agak sedikit tua dikit ya. Ya tapi udah 2010-an ke atas lah. Culture masih oke. Culture banget. Terus kayaknya itu juga perawatannya mungkin dibandingkan BMW yang lebih tua lagi masih belum terlalu inilah rewel. Berarti kalau BMW X1 itu sekitar tahun-tahun BMW tahun berapa itu, Pak? Ya mungkin kisaran 2010-an sampai 2015-an mungkin ya. Yang belakangnya masih kotak-kotak gitu kan? Ya agak mirip HRV ya sebenarnya. Udah mirip HRV. Modelnya gitu. Oke. Kenapa BMW, Pak? Apa ya? Ya kepikiran aja. Karena kayaknya mobil Eropa ya keren lah. Iya, gitu. jelas. Kayak kayak impian mertua gitu. Keren bawa. Kalau mertua malah kayaknya pengennya yang muat banyak deh. Ya kalau muat banyak ini aja Hiace. Isuzu Traga. Isuzu Traga itu udah oke lah Isuzu Traga. Atau Civic ya oke sih sebenarnya sih. Oke, Civic. Kenapa? Oke. Civic oke sih. Saya juga pengen kalau Civic kayaknya. Masih culture juga kan. Culture banget, tinggal ganti velg. Iya, sama udah. Dikit, udah keren banget. Oke. Terus kalau semisal kan di bengkel tadi ada 400 bengkel di Yogyakarta. Mungkin juga banyak banget banyak banget bengkel di luar Jogja juga kan. Yang bedain OJS Auto Service dengan bengkel Authorize itu apa, Pak? Kalau Authorize tentu harga ya. Terutama harga. Karena kalau Authorize mungkin untuk paket perawatan 6 bulan aja mungkin bisa nyentuh 2 juta. 2 juta lebih lah mungkin ya. Tapi kalau di tempat kita masih ya di 1 juta tuh masih cukup lah. Oke. Tapi ya kembali lagi tergantung mobilnya ya. Ya mobil-mobil untuk MPV 1500 cc-an itu masih cukup lah di 1 jutaan. Gitu. Oke. Terutama itu. Terus juga secara pelayanan juga kayaknya kita masih ya meskipun masih mungkin bagus sana ya, cuma kita ngejar lah. Kita juga 12 lah ya. Kita juga ada layanan after service-nya kan. Ketika setelah service mungkin pasca 1 hari, 2 hari atau 3 hari biasanya ada tim CRM kita atau Customer Relationship Management kita yang menghubungi. Biasanya tanya tuh, Bapak ini kondisi mobilnya seperti apa setelah dilakukan perawatan di tempat kita? Biasanya ditanya seperti itu. Oh, malah benar-benar di treatment setelah itu. Karena kita kan juga nggak pengen ya, maksudnya setelah kita terima duit lepas tangan tuh nggak juga itu loh. Kita ya pengen memastikan bahwa setelah customer keluar uang ya mereka harus mendapatkan haknya kan gitu. Oke. Nah, kemarin kan Bapak sempat ke Jakarta nih sama teman kita tuh.
Ini 2 tak tadi. Nah tadi kan lanjut lagi ke Jakarta tuh sama teman kita tuh. Itu tuh mungkin di pameran dan sebagainya. Menurut Bapak kan dominasi mobil listrik di Indonesia sekarang udah kayak, banyak banget orang pakai mobil listrik sekarang. Benar-benar. Itu JC Auto Service itu bisa nanganin mobil listrik juga nggak Pak? Oke, kalau listrik mungkin untuk saat ini belum ya. Belum. Karena di Jogja sendiri mungkin secara populasi ya belum begitu banyak banget lah. Iya, belum masif. Tapi tentu ke depan ya kita harus mempersiapkan juga mekanik kita dari sisi kompetensinya untuk menghadapi tantangan mobil listrik seperti ini gitu. Meskipun saya percaya bahwa mobil listrik di Indonesia ini mungkin baru naik mungkin ya 10 tahun yang akan datang lah. Baru benar-benar merajai jalanan Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri menurut saya secara infrastruktur belum begitu memadai banget, terutama untuk SPKL ya. Iya, charging station. Nah, charging stationnya belum begitu banyak, dan dari sisi efisiensi waktu itu jauh dibandingkan mobil konvensional. Karena mesti ngecas kayak 30 menit. Paling 30 menit di sini kayak bahkan 30 menit itu belum penuh gitu loh. Oh iya betul. Tapi kita misal ngisi bensin 30 menit lah antri, itu udah langsung penuh gitu loh. Mau kita jalan kemanapun aman dan ada itu loh. Fasilitasnya lah ya. Ada. Tapi kalau Indonesia sekarang ini ya belum begitu banyak. Itu loh. Dan terutama ya efisiensi waktunya itu. Kalau mungkin untuk stop and go masih oke lah. Tapi untuk luar kotahan masih jauh. Itu. Apalagi mungkin ya meskipun sebenarnya regulasinya didukung pemerintah juga sih. Dari sisi pajaknya mungkin lebih murah. Jadi kalau di Jakarta malah lebih ini ya. Iya. Lebih worth it lagi kalau karena nggak kena ganjil genap kan. Beda sama konvensional yang harus menyesuaikan dengan kondisi jalanan seperti itu. Berarti kalau semisal udah ada mobil listrik nih dan Bapak menyanggupi servis mobil listrik, itu lebih gampang berarti dong Pak? Karena kan nggak perlu ganti oli. Iya. Ya tentu itu harusnya lebih gampang, cuma mungkin lebih rumit juga. Kenapa tuh Pak? Karena bermain dengan teknologi ya. Mungkin nanti scannernya harus lebih canggih lagi. Karena saya dulu pernah tuh ikut pameran, itu kalau nggak salah mungkin untuk satu scanner yang bisa untuk menyetarakan sel yang ada di dalam baterai. Di baterai sendiri kan ada banyak selnya tuh. Oh iya betul. Mungkin ada jumlahnya berapa itu 8 atau berapa, saya lupa. Tergantung mobilnya kan. Nah kondisi mobil ketika dipakai secara terus-menerus itu selnya nanti nggak imbang. Ada yang tinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Nah sehingga perlu disetarakan atau di balancing. Nah itu perlu scanner yang cukup canggih juga. Itu kurang lebih harga sekitar 30-an juta. Oh satu scanner aja tuh? Satu scanner. Itu juga datang kayak sama satu filenya juga nggak? Atau kayak mesti nyicil lagi kayak beli file tentang pabrikan A atau pabrikan B gitu? Nah biasanya kalau untuk scanner itu pada saat awal kita beli itu dapat lisensi semua. Oh lisensi semua. Tapi biasanya nggak bertahan lama tuh, paling 2 tahun. Habis itu nanti harus beli lagi lisensinya gitu. Karena kan mobil baru keluar kan nanti ada update dan sebagainya, sehingga kita juga perlu update. Gitu sih. Berarti kayak kenapa kita harus ini deh? Pertanyaan mungkin karena udah lama ya. Pertanyaan terakhir, kenapa kita harus servis di OJC Auto Service? Yaitu tadi, pertama kita garansi lebih lama dibandingkan bengkel umum lainnya. 21 hari ini, bayangkan. Siapa yang berani menggaransi 21 hari? Gokil, klaim. Betul. Karena kita juga nggak cuma klaim aja ya. Ketika memang ada yang datang keluhan, ya datang aja. Kita free. Selama memang tadi itu ya, sesuai apa yang kita kerjakan gitu. Terus yang kedua, dari sisi harga kita masih bersaing lah. Bahkan mungkin masih tergolong murah juga dibandingkan beberapa bengkel. Bahkan kita juga ada oli, dan itu saya pastikan 100% asli karena kita ngambil dari distributor langsung dan kita ngambilnya banyak. Mungkin sebulan bisa 30-an karton lebih gitu. Nggak kita bisa dapat harga murah. Kita jual murah juga. Mungkin bisa dapat untuk 4 liter di 10W40 itu cuma 250.000. Gitu. Itu untuk harga per Agustus 2025 lah ya? Ya, itu harga
update sekarang lah gitu. Itu kita masih murah juga, terus tadi garansi, terus murah, terus fasilitas ruang tunggu. Ketika kita bandingkan dengan rata-rata bengkel di DIY, itu mungkin mereka masih banyak yang menyepelekan ruang tunggu, ala kadarnya lah. Iya. Tapi kita buat proper, ada sofanya, terus free coffee, free wifi, ber-AC, pokoknya nyaman. Servis 2 jam mungkin berasa 10 menit lah. Bahkan Gitu. ada di pojokan tuh ruang anak lah ya. Ada ruang anaknya, ada kids zone. Jadi untuk bapak ibu nanti yang servis bawa anaknya tuh nggak rewel lah. Iya. Bisa betul. nanti main-main di situ gitu loh. Terus kita juga bisa sebagai customer ya, bisa melihat langsung apa yang dikerjakan. Oke. Terus selanjutnya kita transparan harga. Sebelum dilakukan pekerjaan, kita itu biasanya tetap konsultasikan atau diskusikan dengan customer. Misalnya ada yang perlu diganti kampas rem, kita tunjukkan bahwa ini kampas remnya udah tipis, maka perlu diganti. Ya kita sampaikan. Atau misalnya ini kondisinya udah 50%, ya kita sampaikan juga. Oke. Atau misalnya udah 30%, ini sepertinya di servis berikutnya harus siap-siap ganti. Biasanya kita sampaikan, nggak langsung asal ganti, sehingga nggak bikin dompet jebol lah. Oke. Bisa gitu. Karena ya kembali lagi kan kita nggak tahu ya, konsumen ini lagi banyak kebutuhan atau seperti apa, sehingga harus keluar uang banyak untuk hal yang lain, sehingga tetap kita konsultasikan, kita jelaskan kondisinya seperti ini, kira-kira mau diganti atau enggak. Kita kembalikan lagi untuk keputusannya ke konsumen, mau ganti atau enggak. Tapi yang jelas kita berikan edukasi plus minusnya seperti apa, gitu Mas Dito. Oke, mungkin pertanyaan benar-benar terakhir nih Pak. Siap. Mending mobil Eropa, Jepang atau Amerika? Kalau budget minim, tentu mending Jepang atau Asia ya. Oke. Tapi kalau nyari kerennya, nyari gagahnya, tetap Eropa sih. Yang penting siap keluar uang. Oke, itu dari Pak Ipul closing statement-nya. Jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.